Terima kasih. Semangat dari supporter-supporter tuan rumah membangkitkan gairah para pemain-pemain muda dari Persekam. Kali ini nomor punggung 77 dari Persekam akan menendangkan bebas dari jarak 55 meter dari penjaga gawang Arsega Saudara Rian. Umpan tarik yang cukup sekali, tembakan yang cukup manis. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ternyata masih bisa dihalau, menyentuh dari pemain Persekam hingga mengakibatkan tendangan gawang untuk kesekian kalinya untuk kesebelasan Arsega. Kali ini tembak dari parang pintu Arsega, ditembak langsung melambung ke tengah, tapi apa yang terjadi masih bisa dihalau oleh pemain nomor 77 tadi. Apa yang terjadi saudara-saudara? Pelanggaran yang cukup keras dari pemain Arsega hingga mengakibatkan tendangan bebas untuk Persekam. Korpeo kali ini di lapangan Desa Kreman yang lagi memperingati hari jadi Desa Kreman yang ke-25. Untuk para sponsor, ribu-ribu terima kasih. Kali ini tembakan bebas dari Persekam, tembakan yang cukup manis dari apa yang terjadi, tapi penjaga gawang cukup manis menangkap bolanya begitu mudahnya. Bola langsung ditendang ke tengah, tapi masih bisa dikuasai oleh pemain Persekam. Kali ini di area tengah Persekam mengutak-atik bola sebentar. Apa yang terjadi? Terjadi pelanggaran pemain tengah dengan striker dari Arsega hingga mengakibatkan tendangan bebas. Kali ini tendangan yang akan ditendang nomor punggung 11, tembakan langsung ke tengah maksudnya, tapi masih ada palang pintu dari Persekam, dilempar langsung ke sayap kiri. Apa yang terjadi? Masih bisa dikuasai Persekam, langsungnya ke sebelah kanan. Apa yang terjadi? Umpan tarik ke tengah, masih bisa dieding tipis dari Persekam, tapi masih ada blok dari pemain Arsega. Kali ini kembali membangun serangan dari Persekam. Sedikit demi sedikit kepercayaan diri Persekam mulai bangkit setelah menyamakan kedudukan. Kali ini lempar melambung ke sayap sebelah kiri, tapi masih bisa dihalau dari palang pintu Persekam. Kembali Persekam membangun serangan demi serangan demi melancarkan kebutuhan. Kali ini masih bisa dikuasai, ada palang pintu di situ, nomor 5 dari kesebelasan Arsega dibuang saja maksudnya, tapi bola masih belum keluar. Apa yang terjadi? Bola tetap masih belum keluar. Kali ini dari sayap sebelah kiri Arsega membangun serangan kembali menuju ke, tapi bisa dihalau palang pintu dari Persekam. Maksudnya umpan tupas, tapi masih bisa dihalau dari pemain belakang Arsega. Kali ini kemainan, apa yang terjadi saudara-saudara? Dari siapa? Jadi pergantian pemain dari Arsega. Saudara TB diganti saudara Syahrul. Dari Arsega saudara TB diganti saudara Syahrul. Sedikit demi sedikit kepercayaan dari Persekam kembali setelah memecah kebuntuan, menyeimbangkan menjadi 1-1. Tembakan langsung ke tengah dari penjaga gawang Arsega, langsung menuju ke pusat sasaran pemain di tembakan volley yang cukup
cukup manis sekali dari nomor punggung 11 yang baru masuk ya. Tembakan yang cukup manis, tembakan yang cukup akurat menuju pusat sasaran di pojok gawang kesebelasan Arsega hingga memecah kebutuhan menjadi 1-1. Semangat bertambah dilihat di tengah, tapi bola terlalu jauh dari penjaga gawang hingga mengajukan out. Sepakan gawang saja kali ini bahu-membahu tuan rumah mencari-cari temannya, menuju serangan, tembak langsung ke saudara Ari, tapi masih bisa dikuasai. Apa yang terjadi? Masih tuan rumah menguasai bola dari sayap sebelah kiri, masih bisa dikuasai, masih ada bola kiri. Tembakan yang cukup bagus dari tuan rumah, tapi masih melebar 2 meter dari penjaga gawang saudara Rian dari Arsega. Tembakan gawang dari penjaga gawang langsung lebar ke tengah, tapi apa yang terjadi hingga mengakibatkan, tapi masih ada blok yang cukup manis bisa hingga mengakibatkan handsball untuk Persegam. Kali ini tuan rumah yang akan menembakkan handsball, mudah-mudahan bisa memecah kedudukan. Jarak kurang lebih 65 meter dari penjaga gawang Rian. Tembakan yang cukup manis, apa yang terjadi, tapi masih bisa ditangkap begitu manisnya oleh penjaga gawang Arsega. Serangan demi serangan dari Persekam. Ada dorongan dari pemain tengah Persekam nomor punggung 6. Dia mengakibatkan tendangan bebas. Kali ini bola dikuasai pemain tengah dari Arsega, saudara Akbar. Tembakan langsung ke pusat, tapi masih bisa dihalau. Ternyata tembakan melebar ke sayap sebelah kiri penjaga gawang saudara Reski dengan tubuh kembalnya, tapi dia sangat seksi sekali memainkan bola-bola. Tembakan langsung dari pemain Arsega, tapi masih kurang lebih 1 cm dari penjaga gawang Persekam hingga mengakibatkan tendangan gawang saja. Kali ini bola ditembakkan tipis-tipis saja ke sayap kanan, masih dari Persekam mengenai bola. Apa yang terjadi? Masih bisa dikuasai dari Persekam. Persekam umpan ke tengah, tapi salah pengertian antara pemain tengah dan striker dari Persekam. Apa yang terjadi? Senggolan yang cukup manis, body charge dari pemain Persekam hingga mengakibatkan sempak tendangan. Kali ini dari Arsega menguasai bola, tembakan ke tengah ke area pertahanan dari Persekam, tapi masih bisa dihalau palang pintu dari Persekam. Kali ini palang pintu menembakkan langsung, tapi apa yang terjadi? Bola salah umpan hingga kali ini dikuasai dari Persega. Arsega ada sliding yang cukup bersih dari pemain sayap kiri saudara Ayub nomor punggung 14 yang selalu aktif, selalu setia. Apa yang terjadi? Ternyata jebakan offset yang cukup manis, cukup rapi dari pemain Persekam hingga mengakibatkan tendangan bebas untuk Persekam. Kali ini akan ditembakkan saudara Aris selaku palang pintu dari Persekam nomor punggung 17. Tembakan melebar ke sayap kiri, maksudnya ke temannya, ke saudara Adi, tapi masih bisa dihalau dari pemain belakang Arsega hingga mengakibatkan lemparan bola saja. Lemparan kali ini saudara Ayub lempar langsung. Apa yang terjadi? Terjadi pelanggaran. Serangan demi serangan dari Persekam. Kali ini melebar ke sayap sebelah kiri, maksudnya umpan tipis ke temannya, tapi masih bisa dikuasai. Apa yang terjadi saudara? Kali ini bola masih dikuasai di Persekam. Persekam ditembak langsung, umpan tarik, ternyata masih ada palang pintu dari Arsega. Kali ini Arsega menguasai bola, tapi salah umpan saudara. Kembali lagi dari Persekam menguasai bola. Apa yang terjadi? Ternyata masih ada palang pintu dari Persekam. Ada palang pintu dari saudara Ali. Apa yang terjadi saudara?
ternyata gol. Offside. Ternyata hakim garis mengangkat benderanya hingga mengakibatkan offset saja. Sayang sekali, sayang seribu sayang, belum bisa memecahkan semangat menggaya. Ternyata offset dari pemain depan Persekam. Kali ini dengan gawang saja untuk kesebelasan Persekam. Kali ini akan ditendang nomor punggung 21 saudara Edi. Tembakan yang cukup manis ke tengah, maksudnya ke tengah. Di situ saudara Adi mengusang otak-atik sebentar, masih di area tengah. Terjadi clean. Apa yang terjadi? Bola masih melambung. Apa yang terjadi lagi saudara? Oh, ternyata tembakannya sliding yang cukup keras, body chest yang cukup keras dari pemain Arsega yang mengamankan tembakan, tapi tembakannya menyentuh tangan dari temannya sendiri hingga mengambil tembakan. Kali ini bola dikuasai dari Persekam, masuk tembak langsung, tapi masih ada bola Pintu memblok dengan manisnya dari pemain Persekam. Kali ini bola dikuasai dari Arsega. Kali ini dorong-mendorong dari kedua tim, masih di area gawang Persekam, tapi masih bisa diselamatkan dari pemain belakang Persekam hingga mengakibatkan sepak tendangan penjuru untuk keempat kalinya untuk Arsega FC. Tembakannya bisa dihending dari pemain belakang dari Persekam. Kali ini masih bisa dikuasai Persekam. Persekam masih ada kemelut dorongan yang cukup, yang dorongan keras dari pemain belakang Arsega hingga mengakibatkan tendangan bebas untuk Persekam. Tembakan melebar ke sayap kiri kanan, maksudnya masih ada pemain dari Arsega melemparlah ke temannya, masih mencari temannya. Permainan cukup manis dilempar. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ternyata salah umpan antara pemain pelanggar. Pelanggaran yang cukup keras dari pemain belakang Persekam Boleh dibal. dari punggung nomor 17 dari pemain Arsega hingga mengakibatkan tendangan bebas untuk pemain kesebelasan Arsega FC yang kali ini belum bisa memecahkan telur. Kedudukan masih 0-0 untuk kesebelasan Persekam FC melawan Arsega FC. Kali ini bola tendangan saudara Galih nomor punggung 20 dari Arsega FC. Jarak dari penjaga gawang kira-kira 55 meter. Tembakan yang cukup manis dari jarak gol. Ternyata penjaga gawang tidak bisa menguasai. Ini mana? Pergantian pemain dari Persekam. Dari penjaga gawang Reski diganti saudara Dimas nomor 27. Di situ. Sabar. Enteni, tunggu dulu Mas, tunggu dulu. Kali ini Persekam tidak menyanyiakan kesempatan untuk menggantikan penjaga gawangnya. Dapat support, dapat semangat dari hooligan di kartu kuning untuk Arsega yang mengulur-ulur waktu. Kali ini pecah kedudukan menjadi 1-0 untuk kesebelasan Arsega. Kali ini dari nomor punggung 21 Persekam FC masih mengutak-atik bola di sayap kiri, tapi salah pengertian antara teman
temannya dan bisa dihalau untuk Persekam. Kali ini kembali lagi bola dikuasai oleh Persekam, membangun serangan demi sedikit untuk mengikat apa yang terjadi saudara. Tetapi bola masih cukup dekat ke penjaga gawang dari Arsega. Saudara Rian bisa ditangkap begitu mudahnya, bahkan melambung tinggi ke tengah-tengah lapangan sepak bola, tapi masih bisa dilawan dari pemain Arsega. Kali ini Arsega menguasai bola, pemain Arsega masih menguasai bola, tapi salah pengertian antara pemain tengah dorong-mendorong antara kedua tim, tapi masih bisa apa yang terjadi saudara. Nomor 10 dari pemain Arsega yang cukup kuat, cukup tangguh.